Jangan ada yang mendominasi, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Segera ditimpa oleh, jawab hadirin. Jangan bikin saya jengkel nih. Apa? Zikrullah. Patah hati? Gimana zikrullah? Ya Allah, gini-gini amat. Nggak boleh gitu, nggak pantas. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia sudah melamar saya ya Allah. Dia sudah menentukan tanggal pernikahan. Tapi pada saat pernikahan ternyata dia membatalkan. Pasti ini terjadi dengan izin-Mu ya Allah. Pasti ini yang terbaik dari-Mu. Saya selalu memohon padamu yang terbaik. Dan inilah ya Allah yang terbaik. Pedas. Tenang hadirin. Tingkat kepedihan hati, dengerin. Bagi yang patah hati, tingkat kepedihan hati itu biasanya sebanding dengan tingkat dosa. Menuhankan dia. Makanya kalau cinta udah kuat sekali ke makhluk, maka lukanya juga kuat. Kayak megang kawat berduri. Kalau megangnya begini, ketika diambil nggak mau lepas, perihnya luar biasa. Makanya jangan terlalu cinta lah sama makhluk. Ya, jelas? Bu, jangan terlalu cinta sama suami. Ya. Saya emang nggak. Kenapa? Nggak ada suaminya. Pak, jangan masuk organisasi ISMI, Ikatan Suami Takut, bukan ISMI, ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Ini juga kurang iman ya. Jangan takut, jangan harap berlebih, lempeng. Ini adalah istri saya, ladang amal bagi saya. Kelebihannya saya syukuri amal saya, kekurangannya saya bersabar dan saya perbaiki amal saya. Begitulah. Jadi kunci selalu penuhi hati ini dengan zikrullah. Sakit, zikrullah. Ada teman yang mau terbang, naik pesawat, tegang, takut. Pasti hatinya bukan ke Allah, benar? Hatinya ke pesawat. Takut pesawat jatuh. Gimana kalau jatuhnya di laut? Ya basah dong. Maksud saya nanti saya kan takut masuk ke laut dimakan hiu. Begini ya, kalau saudara rezeki hiu, maka saudara akan ketemu dengan yang akan memamah biak saudara. Aduh, horor. Zikir. Ingat terbang, ingat Allah. Allah yang punya saya, Allah yang menyelamatkan. Tutup terus dengan zikrullah. Itulah, ingat mati, Allah yang menentukan kematian saya. Ingat celaka, Allah yang melindungi. Dan Allah tahu, fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau Allah ingat ke kita secara spesial, pasti Allah tenangkan hati kita. Galau itu karena kurang zikrullah. Jelas hadirin sekalian? Jelas tidak nih? Pokoknya mah kalau udah mulai nggak enak, udah berhenti mikir, tutup oleh zikrullah. Siap? Nah udah. Kemarin juga ke Atin, udah menebeng ke mobil polisi, macet. Mau gimana lagi? Selain perbanyak zikrullah. Ada security. Udah sama saya aja dibonceng. Bonceng. Wah ini kira-kira berapa menit lagi sampai? Wah masih lama. Ini muter. Muter. Mau gimana lagi? Turun nggak tahu di mana.
Saya astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Sampai pada waktunya ya, waktu malam maksudnya. Pokoknya ingat, kalau udah galau pasti kurang zikrullah ya. Dan yang paling Allah suka dari hati kita adalah dipenuhi oleh zikrullah. Boleh cerita masa lalu sedikit? Ya, waktu masih zaman centil dulu, ada takdir latihan terjun payung, Pak, di Kopassus, free fall, yang terjun bebas, tapi ada parasutnya. Ya. Takut, karena saya kan bukan tentara, bukan penerjun asli, hanya penceramah saja yang diajak terjun. Latihan juga cuma beberapa kali, tiba-tiba diajak. Memang naik ke pesawatnya belakangan, harapan sih loncatnya belakangan. Tapi kan pintunya di belakang, hadirin. Siapa yang masuk belakangan berarti loncat duluan. Udah bingung mau gimana, mau ngebatalin, malu. Masa kiai batal, kan kurang gimana lah kita. Ya bah, udah segala dipakai lagi. Aduh. Itu takut karena 10.000 feet. Dan enggak ada jawaban dari takut selain zikrullah. Ya Allah, ampun kalau niatnya salah, tolong ya Allah, hanya engkau ya Allah. Lihat ke bawah makin ngeri, udah nggak usah lihat gini hadir. Pegang oleh pelatih kiri, pegang kanan, karena memang begitu. Jongkok, loncat, teh. Siapa lagi yang minta selain ke Allah? Allah. Saudara pernah nyobain naik mobil begini? Mau apa? Mau pipis kan? Nah itu terus-terusan gitu. Maaf ya, saya cerita ini bagaimana mengatasi takut yang tidak ada kecuali ke Allah, Pak. Ketika sudah mulai melayang, sadar pelatih ada 2 masih dipegang waktu itu. Melayang. Alhamdulillah masih hidup ya. Sudah makin dekat, sadar, baru buka parasutnya ya. Lupa lagi. Set. Pas buka, nggak keluar tuh. Aduh ya Allah. Aduh, saya udah nggak tahu gimana ini. Siapa yang nolong hadirin di sana? Pelatih sudah pada pergi ke kiri kanan nyelamatin diri sendiri ya. Aduh ya Allah. Rupanya settingan untuk pemula hadirin, jadi parasutnya rada lama keluarnya, bukan yang sudah jagoan. Tapi saya kan nggak enak terbang sendiri nggak kebuka. Pas udah alhamdulillah kebuka, mulai takut sekarang di bawah danau. Alah kemana ini hadirin? Ya Allah, adzan hadirin, Allahu Akbar, Allah, ayat kursi, pokoknya apa aja. Dah yang kebayang teh putus ya, udah ngaco. Kalau putus kusut, ngaco ngarang ke tabrakan di atas atau ke bawah angin ke danau, capek ngarang teh hadirin. Pilihannya udah ngaji Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai ke darat, alhamdulillah. Orang nyangkanya wah Agim jagoan, kiai bisa turun sekaligus di rumput. Mereka tidak tahu bahwa saya bawa handy talkie di sini. Kata pelatih kanan kiri, yang lain pada kemana-mana ya. Alhamdulillah, pertolongan Allah Pak, tidak memalukan ya. Ujub udah itu merasa gaya, gagah, naik lagi, loncat lagi. Penerjunan yang keberapa gitu ya. Udah ngebidik di rumput tuh. Masya Allah, Allah kirim angin sedikit saja. Jatuhnya di aspal Pak. Tahu apa yang terjadi hadirin? Tulang ekor bengkok. 1 tahun gak bisa duduk begini saja. Allah Maha tahu betapa lupa ke Allah, merasa hebat, merasa spesial, merasa beda dari yang lain. Cukup
kasih angin selesai. Rumput di sini, aspal di sini, gas robek celana semua. Dah begitulah. Kalau lupa ke Allah, hasilnya begitulah. Nah hadirin, maaf saya cerita ini ya. Ingat masa lalu sebab bajunya yang ini dulu ya. Betapa rahasia menghadapi apapun cuma satu, yaitu zikrullah ta'ala.